Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video pertama aku. Jadi di video pertama ini aku mau membahas kisah kecil pembunuhan berantai yang berasal dari Korea Selatan. Jadi membutuhkan waktu 33 tahun lamanya untuk mengungkapkan siapa pembunuh tersebut. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan ceritanya. Oh ya, sebelum ke pembahasan cerita, kenalin, nama aku Febri dan ini video pertama aku. Semoga di video pertama ini nggak membuat kalian bosen ya. Kisah ini berawal dari satu pria ya guys. Pria ini bernama Lee Chun-ji. Lee lahir di Hwangseong, Gyeonggi pada tanggal 31 Januari 1963. Lee sampai mendapatkan julukan The Korean Zodiac Killer. Lee mempunyai kejahatan yang identik, yaitu ia selalu membunuh dengan pakaian korbannya sebagai senjata pembunuhannya. Menurut ibunya Lee mempunyai pendidikan yang bagus dan bisa bekerja dengan baik. Dikabarkan juga Lee mempunyai adik perempuan. Namun sayang, adik perempuan Lee itu sudah meninggal guys waktu kecil dikarenakan tenggelam. Dan Lee juga mengaku kalau ia mendapatkan serangan secara seksual oleh kakak laki-lakinya. Namun berita itu tidak ada bukti yang mengkonfirmasi hal itu benar adanya. Jadi seperti hoax ya. Oke guys, aku mau lanjut ke pembahasan saat Lee memasuki usia remaja. Karena masa kecil Lee, waktu Lee masih kecil di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar itu tidak banyak diketahui. Aku udah coba searching dan enggak nemu sama sekali. Aku mau membahas ke poin-poinnya aja ya guys, poin-poin di tahun-tahunnya tersebut. Di tahun 1983, tepatnya pada bulan Februari, Lee lulus dari SMA-nya. Kemudian Lee bergabung di Angkatan Darat Republik Korea. Ia menjadi pengemudi tank. Nah, 3 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Februari tahun 1986, Lee diberhentikan. Di sini kurang tahu ya kenapa Lee diberhentikan. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, di tanggal 26 September, Lee mendobrak masuk rumah di Suwon, Gwangju. Lee mendobrak masuk bermodalkan senjata dan sarung tangan. Kemudian ia kepergok oleh sang pemilik rumah tersebut. Sang pemilik rumah kemudian menelpon kepolisian di Suwon. Lee ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan oleh pengadilan distrik Suwon tersebut atas tuduhan kekerasan dan perampokan. Setelah persidangan pertama, Lee mengajukan banding dan mengaku kalau ia dikejar dan dipukuli oleh pemuda yang tidak dikenal. Makanya ia mau tidak mau harus mendobrak rumah tersebut. Kemudian di persidangan kedua, pengadilan menangguhkan hukuman Lee dan hukuman Lee pun menjadi 2 tahun masa percobaan aja guys. Tahun 1990, Lee bekerja di perusahaan konstruksi di Chongpa, di mana ia menjadi pengemudi derek tanpa izin. Di tahun berikutnya, ia bekerja di perusahaan agregat Chengchowon, Chongcheongbuk. Lanjut, di tahun 1992, Lee menikah dengan seorang pemegang buku dan Lee berhenti bekerja di tahun 1993, tepatnya di bulan Maret. Pasca menikah, Lee melakukan KDRT. Lee melakukan KDRT tidak hanya kepada istrinya guys, tapi sama anaknya juga dia melakukan KDRT. Pada titik tertentu, entah itu kapan, Lee memutuskan untuk membunuh. Lee menargetkan korbannya yaitu perempuan yang berusia 14-71 tahun. Dari 15 pembunuhan yang dikonfirmasi, yang paling terkenal ialah pembunuhan berantai di Hwangseong. Cara Lee membunuh korbannya dengan cara disumpal, diperkaos, kemudian dicekik menggunakan pakaian korbannya tersebut. Kasus Lee ini menjadi sangat terkenal di Korea Selatan karena merupakan rangkaian pembunuhan yang pertama dan benar-benar diidentifikasi dengan modus operandi. Modus operandi atau yang disingkat dengan MO adalah cara operasi perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya tersebut. Lanjut ya guys, di tahun 1993, tepatnya pada bulan Desember, istri Lee meninggalkan Lee. Karena kejadian tersebut, Lee tidak terima dan Lee mempunyai dendam. Lee mempunyai rencana yang jahat. Tepatnya pada tanggal 13 Januari tahun 1994, Lee mengundang adik iparnya yang berusia 19 tahun untuk datang ke rumahnya. Kemudian
Lee lanjut untuk memperkaos dan membunuh adik ipar tersebut. Setelah ia diketahui tewas, Lee mengikat adik iparnya dan memasukkan ke dalam keranjang bayi milik putranya tersebut. Di tengah salju, Lee membawa kereta bayi yang berisikan mayat tersebut dan mengendarai sepeda motor sejauh 800 meter dari rumahnya. Untuk menyembunyikan kecurigaannya bahwa ia telah membunuh adik ipar tersebut, kemudian Lee pergi menemui ayah mertuanya. Lee berpura-pura menawarkan bantuan untuk mencari adik iparnya tersebut. Tepatnya pada tanggal 15 Januari, mayat adik ipar Lee ditemukan di garasi toko perangkat keras yang tertutup salju dan terbungkus oleh terpal biru. Kepalanya terdapat kantong plastik dan celana jeans. Tubuh lainnya tertutupi dengan berbagai barang seperti stocking dan tali tas. Untuk menutupi tindakan kejian tersebut, bahkan Lee mendatangi kantor polisi. Sebelum 2 hari mayat adik iparnya tersebut ditemukan, Lee mengaku kepada polisi kalau adik iparnya hilang tanpa kabar. Namun, polisi malah menaruh curiga kepada Lee karena tidak lama saat itu mayat adik iparnya Lee itu ditemukan. Kemudian polisi menggeledah rumah Lee di Chongju. Saat pemeriksaan, polisi menemukan bekas darah dan Lee pun ditangkap pada tanggal 18 Januari 1994. Saat persidangan, Lee sempat dijatuhi hukuman Mei pada bulan Mei. Namun sayangnya di tahun 1995, Mahkamah Korea Selatan mengubah hukuman Lee menjadi seumur hidup dan pembebasan bersyarat selama 20 tahun. Semenjak di penjara, pembunuhan di Hwangseong pun berhenti. Namun di sini polisi itu belum mengetahui kalau Lee merupakan pembunuh di Hwangseong tersebut. Banyak yang menduga kalau kasus di Hwangseong ini tidak ditangani dengan benar ya guys, karena menghabiskan waktu yang lama yaitu 33 tahun. Akan tapi dugaan tersebut salah karena polisi yang menangani kasus di Hwangseong ini menghabiskan 2 juta hari dan 1,8 juta personil polisi untuk menulis dan menyelidiki area seluas 698 km persegi. Hal ini merupakan sepanjang sejarah kepolisian Korea Selatan untuk menuntaskan kasus di Hwangseong tersebut. Ada beberapa saksi yang menggambarkan rupa si pelaku, sehingga gabungan pun dirilis. Alasan kenapa kasus ini lama sekali tidak terungkap yaitu belum canggihnya sistem DNA pada tahun tersebut. Pernah dilakukan pemeriksaan 21.000 orang dan pencocokan 20.000 sidik jari, dan Lee tidak termasuk dalam daftar tersebut. Kisah Lee yang tak kunjung selesai ini kemudian difilmkan oleh sutradara yang bernama Bong Joon-ho, yang filmnya berjudul Memories of Murders yang dirilis tahun 2003 silam. Kemudian Bong Joon-ho merilis lagi film yang berjudul Parasite pada tahun 2019. Kayaknya film ini sempat viral ya guys. Setelah tahun film Memories of Murders tersebut rilis, kepolisian Korea Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai yang disertai mengidap kanibalisme. Orang ini bernama Yo Yung Chul. Penangkapan Yo tersebut memberikan efek terhadap kasus di Hwangseong. Kala itu, Yo merupakan sosok yang fenomenal tak kalah dengan Lee. Dalam suatu wawancara, Yo mendapatkan pertanyaan mengenai kasus di Hwangseong. Jawaban Yo lanjut. Kemudian di tahun 2006, acara TV Korea Selatan yang bernama Spotlight sempat berupaya untuk menuntaskan kasus di Hwangseong dengan menggunakan teknologi modern yang dapat memperkirakan wajah seseorang. Meski kejadian itu sudah lewat dari 20 tahun, kru TV tersebut menganalisis foto terduga pelaku. Tahun berlalu yaitu tahun 2007, warga Korea Selatan membicarakan film garapan David Fincher yang terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan di Amerika Serikat yang berjudul Zodiac. Kemudian orang-orang langsung teringat film garapan Bong Joon-ho tersebut yaitu yang berjudul Memories of Murders. Karena kedua film tersebut mempunyai narasi yang sama, yaitu pelakunya tidak ditemukan.
Lanjut, kemudian di tahun 2019, tepatnya pada bulan September, pihak kepolisian Korea Selatan tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka memiliki petunjuk kuat tentang pelaku pembunuhan di Hwangseong tersebut. Petunjuk polisi didapat melalui tes DNA korban yang dilakukan oleh National Forensic Service yang menggunakan teknologi lebih maju. Hanya membutuhkan waktu 15 hari aja untuk melakukan itu semua. Hasil DNA yang ditemukan pada korban ke-5, 7, dan 9 cocok dengan DNA Lee. Dan akurasi penyelidik dapat dipercaya setelah Spotlight TV mengeluarkan hasil riset mandirinya. Kali itu pelaku kejahatan memiliki tinggi antara 165 sampai 170 cm dan pelaku berusia sekitar 24 sampai 27 tahun. Dan ciri-ciri tersebut sudah sangat sesuai dengan ciri-ciri Lee. Selain menggunakan dua metode tersebut, polisi juga menggunakan metode unik, yaitu dengan cara dihipnotis. Untuk itu juga polisi harus mendatangkan saksi hidup saat peristiwa di Hwangseong itu berlangsung di tahun 1988. Saksi tersebut ialah Kernet bis dalam trayek Balan Hwangseong. Nah, kala itu sang supir yang bernama Umo dan sang kernet mengangkut Lee di jam 10 malam. Sang supir menangkap gelagat aneh Lee karena saat itu cuaca sangat cerah, akan tetapi celana dan sepatu Lee basah kuyup. Setelah mendapatkan bukti dan keterangan tersebut, kemudian polisi mendesak Lee untuk mengakui perbuatannya. Lee kemudian mengakui perbuatannya itu dan Lee mengatakan kalau ia membunuh bukan hanya 9, yaitu 14 wanita, dan Lee mengakui juga kalau ia pernah melakukan 30 usaha pemerkosaan sepanjang hidupnya. Kesaksian polisi tersebut dibeberkan pada tanggal 1 Oktober 2019. Sekali sudah mengakui perbuatannya, justru publik tidak percaya akan pengakuan Lee tersebut. Publik curiga kalau Lee dipaksa oleh polisi untuk mengakui kejahatan di Hwangseong, mengingat publik menyorot perilaku kekerasan saat menginterogasi sebelumnya. Jadi ya guys, kenapa publik tidak percaya dengan pernyataan Lee? Karena sebelum Lee tertangkap, jadi polisi itu pernah menginterogasi beberapa pelaku dan ada juga yang tewas saat interogasi tersebut karena kebrutalan polisi, dan ada juga yang sampai melompat dari kereta saat kereta itu melaju karena tidak kuat dengan kebrutalan yang polisi lakukan. Nah, seperti itu alasan kenapa publik tidak percaya dengan pengakuan Lee. Sekian cerita singkat dari aku soal Lee Junjae yang berasal dari Korea Selatan. Semoga kalian tuh tidak bosan mendengarkan celotehan aku sampai akhir, dan see you on my next video. Assalamualaikum.